Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku serta adik-adik sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini memasuki hari ke-6 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimudahkan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama kita menghadiri, kita melakukan satu aktivitas yang insya Allah semoga menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan jalan kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita akan dimasukkan ke dalam syurga, bahkan Nabi menjanjikan dimudahkan pula kita untuk bisa masuk syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Makanya nggak berlebihan ketika sebagian ulama memaknai majelis ilmu yang istiqamah kita hadiri itu adalah salah satu jalan pintas untuk bisa masuk syurga. Ya, karena memang janjinya Nabi itu tidak lain adalah dimudahkan. Ini luar biasa jemaah. Baik, Bapak Ibu, jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seharusnya orang-orang yang beriman terobsesi untuk bisa masuk ke dalam syurga. Dan syurga itu diperuntukkan untuk siapa? Di antara jawabannya ada di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan juga 134. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersegera pula kita diperintahkan oleh Allah untuk meraih syurganya. Allahu Akbar. Di ayat ini Allah gambarkan sedikit saja tentang kenikmatan syurga. Karena kalau kita ingin mengetahui tentang kenikmatan syurga yang sebenarnya, maka nggak akan pernah kita dapatkan info tentang hal itu. Yang kita dapati itu di dalam Al-Quran dan dalam hadis hanya sebagian kecil aja.
Karena kalau yang sesungguhnya Nabi pernah mengatakan kenikmatan syurga itu adalah kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang enggak pernah tuh kita lihat lewat mata kita, belum pernah terdengar lewat telinga kita, dan bahkan belum pernah terlintas di dalam hati. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ketahui ada info dari Allah, ada kabar dari Allah yang disampaikan dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Nabi lewat hadisnya, itu hanya sebagian kecil saja jemaah. Termasuk yang ada di dalam surah Ali Imran 133. Allah cuma kasih info sedikit ke kita. Sesuatu dikatakan wah, dan ini biasanya terkait dengan bangunan, kalau dia memiliki luas yang tidak biasa, nggak standar. Kita kadang suka menyampaikan komen, ih, rumah itu gede banget kayak istana, gitu ya. Gede, luas. Surga, Allah katakan dalam ayat ini, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Surga yang ardu itu apa coba? Kadang-kala kita menerjemahkan ayat ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebenarnya terjemahan ini kurang tepat. Kenapa? Karena ardun dalam bahasa Arab itu artinya lebar. Ya. Adapun luas itu kan perkalian antara panjang dan lebar. Ini baru lebarnya aja jemaah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kan Allah katakan, Allah menggunakan kata ardu dalam ayat ini. Ya, kosakata ardu itu lebar. Dan surga yang lebarnya saja itu udah seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Ini jemaah. Disiapkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini jemaah. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa dijabarkan lagi di ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Allah sampaikan tuh ciri-ciri orang-orang bertakwa. Walaupun ciri-ciri ini bukan berarti ini maknanya pembatasan. Orang yang bertakwa ciri-cirinya hanya seperti yang ada dalam surah Ali Imran 134 saja, bukan begitu. Ya. Sama sebagaimana ketika kita baca firman Allah dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya kita akan dikasih ujian oleh Allah. Siapapun kita yang hidup di dunia pasti dapat ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Ya. Di situ ada gak disebutkan oleh Allah ujian dalam bentuk pasangan hidup? Gak ada ya. Padahal pasangan hidup termasuk ujian gak? Ujian. Tetangga ujian gak? Apalagi tetangganya tetangga yang gak baik gitu ya. Yang ngerong-ngerong mulu, ujian gak? Ujian. Makanya sampai-sampai ada tabi'in yang berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga yang buruk. Kemudian berlindung dari apa lagi nih? Seorang tabi'in sampai berdoa yang berikutnya, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Dan aku juga berlindung ya Allah dari pasangan hidup yang membuat diriku beruban sebelum waktunya. Perlu dihafalin ya nih doa apa? Ya, jadi memang semua ujian. Kehidupan kita ini adalah lingkaran ujian demi ujian. Ya. Baik, kita kembali ke ayat ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sebelum kita mencoba untuk mendalami atau memahami tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, kita mesti memahami pintu awalnya dulu nih Pak. Untuk dapat surga, pintu awalnya ada di dalam ayat ini. Bersegera untuk dapat apa? Maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum.
Perintah dari Allah nih, wasari'u al-musara'ah, al-mubadarah. Berlomba-lomba. Menerapkan semangat kompetisi. Makanya dalam ayat yang lain kan ada firman Allah yang redaksinya berbunyi fastabiqul khairat. Allah perintahkan kita dalam perkara kebaikan gimana, Pak? Berlomba-lomba. Ya kalau bahasa sekarang nih gercep. Iya. Karena memang Allah udah kasih semangat kompetisi ya atau naluri kompetisi ada pada diri kita. Cuma kadang-kala kita nggak menyadari. Ya. Padahal naluri kompetisi ini udah ada, Pak. Coba Pak kalau kita bertafakur saat kita berada di dalam rahim ibu kita. Ya. Kita dapati sebuah artikel ilmiah mengungkap tentang kemahakuasaan Allah. Di saat bapak kita menyemprotkan sel spermanya masuk ke rahim ibu kita, terjadi proses pembuahan. Katanya Allah alam besar itu ratusan juta sel sperma berlomba-lomba berkompetisi untuk membuahi sel telur ibu kita. Ya. Dan pemenangnya berapa, Pak? 1. Siapa pemenangnya, Pak? Kita. Kenapa sekarang tatkala Allah sudah semakin lengkapi kita dengan perangkat yang luar biasa, kita baca At-Tin. Tadi imam kita kan baca At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang terbaik. Ahsani taqwim. Itu buat kita, Pak. Buat manusia. Enggak buat makhluk-makhluk Allah yang lain, tapi buat kita. Di antaranya Allah kasih tuh semangat kompetisi udah ada. Dan pesaing kita ratusan juta, Pak. Kenapa saat kita nih sudah semakin dilengkapi nih perangkatnya oleh Allah, fitur-fiturnya oleh Allah, dan saingan kita nggak sebanyak saat kita berada di dalam rahim ibu kita kan? Kenapa kita melempem? Kenapa kita putus asa? Kenapa kita nyerah sebelum bertanding atau bertemu, sebelum berkompetisi? Di dalam perkara kebaikan, di dalam perkara ibadah yang Allah perintahkan ini untuk bisa meraih surganya Allah, yang dimana surganya Allah lebarnya aja itu udah seluas langit dan bumi, Pak. Ya Allah. Ya. Itu dengan bersegera. Pintu awalnya adalah segera raih ampunan Allah. Maksimalkan potensi yang Allah sudah kasih ke kita berupa semangat kompetisi, Pak. Ya. Ada nih, Pak. Cuma kadang kita kurang mentafakuri, kurang menyadari. Ya, padahal kalau kita mau merenungkan, ya Allah, pagi hari aja, Pak. Pagi hari ini. Ya. Itu kalau di lampu merah terasa gak semangat kompetisinya? Lampu merah, udah di belakang zebra cross, Masya Allah. Khususnya yang bawa motor. Nah, gimana Pak? Begitu lampu udah mulai berubah dari merah ke kuning terus ke hijau, terjadi kompetisi gak Pak? Iya. Itu serasanya udah bukan jalan raya lagi. Itu serasa di Mandalika atau di Sentul kayaknya tuh. Ya. Yang nyolong star ada gak Pak? Ada. Kompetisi itu Pak. Kenapa nggak diarahkan di pintu-pintu kebaikan untuk meraih surganya Allah? Coba. Ini penting Pak. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau memasukkan ayat ini di dalam pembahasan salah satu bab dalam kitab beliau yang sangat fenomenal. Kitab yang kata para ulama, hasil riset para ulama, kitab yang berada di urutan nomor 2 paling sering dikaji di seluruh dunia, di masjid-masjid, di ma'had-ma'had, di jamiah, di lembaga-lembaga Islam. Kitab apa Pak? Taman-taman untuk orang-orang saleh, Riyadhus Shalihin, di bab ke-10 beliau bawakan bab tersebut dengan judul Al-Mubadarah ilal Khairat, berlomba-lomba, berkompetisi di dalam perkara-perkara kebaikan. Beliau bawakan ayat ini Pak. Pintu awal untuk dapat surganya Allah, raih ampunan darinya.
raih maghfirah, masuki pintu taubat. Pertanyaan basicnya, apa sih makna maghfirah? Ketahuilah Pak, di antara cara kita agar Allah ampuni dosa-dosa kita adalah memperbanyak istighfar. Dan istighfar ini maknanya adalah tolabul maghfirah, meminta maghfirah dari Allah. Dan maghfirah ini memenuhi dua makna. Yang pertama, satrul dzunub. Ketika kita istighfar, ketika kita taubat atau minta ampun kepada Allah, berharap dapat maghfirah dari Allah, hakikatnya kita pengen agar kesalahan kita, agar dosa kita itu ditutupi oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, dimaafkan. Ya, ini kalau di era sekarang nih, kalau di dunia hukum itu ada istilah remisi, atau yang belum lama diberikan oleh presiden kita, abolisi. Kasusnya di close deh. Nah, Allahu Akbar. Karena memang faktanya orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, saat kesalahan itu kepada sesama manusia saja, misalnya ada seorang pegawai, dia melakukan kesalahan fatal, dibikin perusahaannya sampai rugi ratusan bahkan sampai miliaran rupiah, miliaran rupiah ya. Nah, ratusan juta sampai miliaran. Kemudian di sidang dibeberkan bukti-buktinya, meyakinkan Anda salah, dan dia mengakui kesalahannya. Apa yang diharapkan oleh pegawai tersebut yang melakukan kesalahan fatal? Ketika sudah dibeberkan, dia mengakui kesalahan. Apa yang dia harapkan dapat dia? Apa yang dia harapkan ya untuk bisa dia dapatkan dari owner misalnya, dari pemilik perusahaan? Tidak lain pemaafan. Tidak berharap lebih Pak. Walaupun pada akhirnya non-job, jabatan dicopot, yang penting dimaaf. Sama Allah nggak cuma dapat itu kita Pak. Ya, kita juga setelah taubat kita diterima, Allah siapkan fasilitas tambahan, reward tambahan, penghargaan tambahan. Apa itu? Surga Pak. Dan itu tidak akan pernah mungkin kita dapatkan dari selain Allah. Apa ada Pak? Dikatakanlah nih orang nih pemilik perusahaan terkenal terbaik, orang paling baik se-Indonesia. Tapi kalau yang namanya udah menghadapi pegawai yang melakukan kesalahan, mungkin nggak ketika dia tuh sudah memberikan pemaafan, terus dia bilang kepada pegawainya yang membuat kesalahan fatal ini, Mas, saya maafkan Anda. Ya, untuk berikutnya saya berikan Anda penghargaan. Ya, saya berikan Anda villa seharga 10 miliar. Ada begitu Pak? Tidak ada. Cuma kepada Allah kita bisa dapatkan fasilitas itu Pak. Kenapa kita tidak mau masuk pintu taubat? Kenapa kita nggak mau bersegera untuk mendapatkan maghfirah dari Allah? Karena makna maghfirah, dosa kita ditutup Pak. Kasus di close, dibersihkan tuh. Ya Allah. Dan tatkala seorang taubatnya diterima, berita gembira berikutnya Nabi SAW katakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Seseorang yang telah bertaubat dari dosa, ya, dosa-dosa yang dia lakukan, taubatnya diterima, maka seperti dia tidak pernah melakukan dosa. Makanya terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah orang-orang yang taubatnya diterima nanti catatan amal buruknya masih tetap ada atau sudah dihapus? Sebagian ulama katakan mengacu kepada hadis tadi, seseorang yang taubatnya telah diterima itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa, maka catatan-catatan keburukannya pun nanti akan dihapuskan. Allahu Akbar. Sebagian ulama lagi mengatakan tetap ada. Allah ingin menunjukkan kemahaadilannya, ketelitiannya, detailnya Allah tuh mencatat semua amal yang dilakukan oleh setiap hambanya. Akan tetapi kalau taubatnya sudah diterima, sekalipun catatannya masih ada, tidak berkonsekuensi mendapatkan hukum.
Jadi yang terpenting mau ada atau tidak ada, yang penting nggak dihukum, yang penting taubatnya diterima. Itu. Surga diperuntukkan yang pertama untuk orang-orang yang mau taubat, untuk orang-orang yang mau meraih dengan segera maghfirah dari Allah. Makna maghfirah yang kedua, at-tajawuz anha. Ya. Setelah kesalahannya dimaafkan, ditutupi, dampak akibat perbuatan dosanya pun dihilangkan. Dampak buruk akibat perbuatan dosa itu akan dihilangkan. Oh, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dosa itu menimbulkan efek negatif. Bahasa kita ini efek samping, Pak. Makanya pantas Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang jago banget nih, ya, ketika ngebahas tentang masalah tazkiyatun nafs, Masya Allah, luar biasa. Beliau memaparkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa lebih dari 50 dampak buruk akibat perbuatan dosa. Kita ambil beberapa contoh aja. Zina menimbulkan dampak buruk, Pak. Siapa yang merasakan dampak buruk perbuatan zina? Enggak cuma pelakunya, kan? Keluarga kedampak. Lingkungan kedampak. Khamar dengan beragam variannya, ya, mau yang cair, mau yang pel, apa lagi? Yang asap ada juga, ada. Ya. Bumbu ada, macam-macam itu. Memberikan dampak buruk nggak, Pak? Iya. Nah, orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah, maka dampak buruk akibat perbuatan dosanya pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas orang kayak begini nih layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan orang tuh masuk neraka tuh apa, Pak? Sebab utamanya apa, Pak? Dosa yang belum diampuni. Dosa yang dimana kita ini belum tobat, ya, belum tobat keburu mati, ya. Tuh. Akhirnya konsekuensinya, kalau amal salehnya nggak cukup untuk mengimbangi banyaknya dosa-dosa yang dilakukan, maka akhirnya untuk mencuci, untuk membersihkan dosa-dosa tersebut, dia harus menjalani apa? Azab di neraka. Kalau dosa yang dilakukan bukan perbuatan dosa syirik besar, maka dia ada peluang. Setelah itu, ya, setelah Allah anggap cukup azab yang dia rasakan atau yang Allah timpakan pada dirinya di dalam neraka sudah cukup untuk mencuci atau membersihkan dosa-dosanya, baru dialihkan ke surga. Selama tidak melakukan dosa syirik sampai akhir kehidupannya, belum juga tobat dari kesyirikannya, ya. Tapi kalau tidak melakukan perbuatan syirik, ada peluang dia masuk surga. Tapi harus lebih dulu, ya, merasakan pedihnya azab neraka. Bapak kita kalau dapat info kayak gini, jangan kemudian merasa ya aman, tak apa-apa deh, ya, yang penting kan ujung-ujungnya surga juga deh. Jangan, Pak. Kalau urusan surga neraka jangan pernah punya cita-cita, ya, nggak apa-apa Ustaz, transit dulu bentar gitu ya. Yang penting kan nanti masuk surga. Jangan, karena kita nggak sanggup, wallahi nggak sanggup. Kita masih cuma sebatas kesenggol knalpot aja teriak nggak, Pak? Ini knalpot maksudnya. Ibu-ibu kesenggol penggorengan, lagi ngoseng-ngoseng apa kesenggol, masih teriak. Lu terus berani-beraninya nggak apa-apa deh neraka dulu bentaran gitu. Gimana? Satu hari di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di kehidupan akhirat itu seperti 1000 tahun yang kita jalani di kehidupan dunia. Minta surga, bahkan minta surga bi ghairi hisab wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Ya, Pak, ya. Surga barang dagangan Allah yang sangat mahal. Inna sil'atallahi ghaliyah. Gimana nggak mahal, Pak? Lebarnya saja seluas langit dan bumi. Ya Allah. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan lainnya. Istana yang terbuat dari emas dan mutiara. Allahu
Akbar. Kita ngelihat pilar masjid tuh dilapisin emas aja deh, geleng-geleng gitu, ya Allah. Ya kan? Kita kalau ngelihat Masjid Nabawi itu kan, pilar-pilarnya itu udah lapisan emas itu, Pak. Ya, udah geleng-geleng. Allahu Akbar. Adapun surga, istana yang Nabi katakan itu dari emas dan mutiara, Pak. Inna fil jannati al-khaymah min lu'lu'ah mujawwafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga ini terdapat kemah, al-khaymah. Ya, berarti kalau kemah itu terbuka ya. Ya, yang berongga, mujawwafah. Makanya kalau kita belajar tajwid ada istilah huruf-huruf yang keluar dari al-jawf. Ya, al-jawf itu rongga mulut. Nah, tuluha fis sama'i 60 milan. Allahu Akbar. Panjangnya itu di langit 60 mil. Ini baru bicara kemah, Pak. Ya. Baik. Dan di dalamnya ada istri untuk orang-orang beriman. Ada bidadari, Pak. Masya Allah. Baik. Ini luar biasa. Dan ini terbuat dari emas dan mutiara, Pak. Belum lagi kenikmatan lainnya yang boleh jadi ini paling digemari oleh ibu-ibu. Ya, ibu-ibu sukanya apa, Bu? Shopping suka nggak, Bu? Hah? Ibu-ibu biasanya suka shopping ya? Ya. Di surga ada shopping, Pak? Ada, Pak. Ada, jangan khawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna fil jannati suqan. Sesungguhnya di dalam surga ada pasar, ada mall, ada tempat shopping. Ya'tunaha, hari apa? Orang-orang yang ada di surga itu biasa shopping Jumat. Kulla Jum'atin. Tiap hari Jumat tuh shopping. Ya Allah. Tenang aja, Bu, ada jadwal rutinnya. Ya. Fatahubbu rihus shimal fatahthaw fi wujuhihim wa thiyabihim wa yazdaduna husnan wa jamalan. Ya Allah. Biasanya ibu-ibu kalau shopping, selain shopping kemana lagi, Bu? Yang jadi tempat favorit untuk mempercantik diri kemana, Bu? Nyalon, gitu ya, ke salon. Di surga Allah sediakan yang fungsinya ya mirip-mirip dengan salon, lebih dahsyat dari salon. Salon capek antrinya, gitu ya. Makanya bapak-bapak nih, para suami kalau udah nemenin ya istrinya ke salon tuh udah bete banget ya, lama gitu ya. Udah biayanya mahal ya. Di surga cukup Allah kasih angin. Angin dari shimal, dari utara yang mengenai wajah dan pakaian orang-orang yang akan shopping ini. Sehingga tatkala dia kembali nanti ke rumahnya, ke istananya, itu dalam keadaan semakin tampan, semakin cantik. Allahu Akbar. Makin keker, Pak, nggak perlu pakai apa namanya sekarang nih yang lagi ngetren biar ngencengin otot, gym. Cukup dikasih angin sama Allah. Tidakkah hal ini membuat kita terobsesi untuk mendapatkan surga, jemaah? Ya, di dunia ada angin, tapi ternyata berbeda dengan angin yang di surga. Kalau di dunia gimana? Kebanyakan angin, jemaah. Krokan gitu ya. Di surga darun ni'am. Tidakkah membuat kita terobsesi untuk bisa mendapatkannya? Dan Allah siapkan pintu awalnya, masuki itu taubat. Masuki pintu taubat, Pak. Maka kita akan punya peluang besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ada bidadarinya, belum lagi sungai-sungai yang mengalir air di bawahnya dengan beragam macam jenis air. Dan apa kenikmatan tertinggi di dalam surga, Pak? Ya Allah, yang sangat kita harapkan semoga Allah berikan nikmat ini. Apa, Pak? Bisa melihat wajah Allah. Idza dakhala ahlul jannah al-jannah qala Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila penghuni surga nanti ini udah mulai masuk dalam surga, maka Allah berfirman kepada mereka. Apa kata Allah? Turiduna syai'an
azidukum, ya, apakah kalian ingin aku tambahin lagi nih nikmat-nikmatku? Allahu Akbar. Fayaqulun, maka para penghuni surga kompak, mereka mengatakan, ya, alam tubayyid wujuhana. Kata penghuni surga, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami sebagai bentuk pemuliaan terhadap para penghuni surga? Dibikin putih, Pak. Jadi nggak usah pesimis. Kalau sekarang Allah takdirkan, ya di antara kita memang Allah takdirkan nggak putih ya wajahnya, ya. Ya nggak usah takalluf, Pak. Apa anak perlu oplas Ustaz nih biar apa namanya? Biar putih. Tidak perlu, cuma merubah-rubah apa yang sudah Allah berikan. Ya. Kecuali kalau memang ada sesuatu penyakit, itu boleh. Tapi kalau hanya sebatas berhias sampai oplas, nggak boleh, para ulama katakan. Nah, para penghuni surga katakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, ya Allah? Artinya Allah muliakan kita nih. Alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Allahu Akbar. Ya, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari neraka-Mu, ya Allah? Ini ungkapan bahagia ini penghuni surga. Udah bisa dimasukkan ke surga, diselamatkan dari azab neraka. Tapi kemudian Allah berikan fasilitas, tawaran untuk diberikan tambahan kenikmatan lagi. Jadi mereka tuh merasa sungkan gitu. Kita udah bisa masuk surga aja dan dijauhkan dari neraka, ini udah luar biasa, ya Allah. Ya, kok sampai-sampai engkau nawarin, ya, ingin memberikan tambahan lagi gitu. Ya Allah. Ya. Taib. Maka apa yang terjadi, jemaah? Fayakshifu al-hijab. Maka Allah saat itu membuka hijabnya, jemaah. Allahu Akbar. Ya. Dan saat itu para penghuni surga tidaklah diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka. Kenikmatan yang luar biasa, jemaah. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, karuniakan kami surga-Mu, ya Allah. Jauhi kami dari azab neraka-Mu. Jemaah, kenapa sih momen mudik itu spesial, jemaah? Sampai dibela-belain. Ya, bermacet-macet ria kita. Ya, kenapa, jemaah? Karena kita ingin melepaskan kerinduan. Sama siapa, jemaah? Sama orang-orang yang kita cintai. Abah umi kita, ya bunda kita tuh yang di kampung, kita pengen tuh melepas kerinduan. Ya, saat kita udah sampai tuh, ya Allah, di depan rumahnya, ternyata beliau-beliau udah nunggu, kita lihat wajahnya dari kejauhan. Ya Allah, tak terasa tuh air mata menetes, air mata bahagia, cuma belum lagi kalau kita udah bisa meluk keduanya. Allahu Akbar. Atau kita yang sekarang nih sedang nyekolahkan anak di pesantren, kan jadwal kunjungannya dibatasi, ya. Ya, waktu kunjungan tiba, datang kita ke pesantrennya untuk kunjungan. Oh ya Allah, dia udah nungguin tuh. Ya, kemudian kita hampiri, kita dekati, kita peluk, ya, kita lihat. Bagaimana dengan kenikmatan bertemu dengan Allah, jemaah? Maka ini kenikmatan yang tidak ada duanya, jemaah. Makanya jemaah, amalkan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Nabi itu berdoa, Pak. Di antara doanya yang beliau sampaikan adalah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Wahai Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, ya Allah, untuk bisa mendapatkan kelezatan memandang wajah-Mu. Wasyauqa ila liqa'ik. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar aku juga bisa mendapatkan kelezatan, merasakan kerinduan untuk bisa ketemu denganmu, ya Allah. Fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah, tanpa kondisi yang dimana aku menemui kesulitan yang membahayakan,
ataupun tanpa aku menghadapi kondisi fitnah yang menyesatkan. Bikin aku mudah ya Allah untuk bisa melihat wajah-Mu dan juga bertemu dengan ini jemaah. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, maksimalkan semangat kompetisi kita. Karena Allah sudah tanamkan naluri itu kepada diri kita. Tinggal kita arahkan, tinggal kita manage. Di pintu-pintu mana semangat kompetisi ini harus kita maksimalkan, harus kita genjot. Ya. Kadang-kala kan kita hanya di pintu-pintu yang sifatnya duniawi. Coba aja tadi lampu merah terasa semangat kompetisi, gitu ya. Sampai dalam urusan beli sarapan terasa tuh semangat kompetisi, beli sarapan. Ya. Di sini ada yang jual nasi ulam nggak, Pak? Ada di sini. Ada, ya, khawatir di sini adanya nasi uduk, di tempat anak ada nasi ulam. Kita kalau beli nasi ulam tuh, beli nasi ulam sebungkus. Jangan lupa serundeng banyakin, ya, kemangi dikit aja. Nah, toge boleh tambahin sambal kacang 2 sendok. Lauknya kasih telur balado, telur dadar, sama tempe orek. Datang pembeli yang berikutnya, nasi ulam antum, lauknya udah pakai bakwan aja. Ternyata yang dilayani yang belakangan. Naluri semangat kompetisi kita terbangkitkan nggak? Komplain nggak kita? Hah? Komplain lah, kok kan ada duluan tadi yang pesan, kenapa dia duluan, yang belakangan yang dikasih kan gitu ya, yang disiapin. Kompetisi udah ada, jemaah. Arahkan untuk hal-hal yang sifatnya di dalam meraih pintu-pintu kebaikan, yang pada akhirnya hal itu akan memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena perintahnya nih al-musara'ah, berlomba-lomba, ya, jangan santai, jemaah. Makanya kan ada sahabat di perang Uhud. Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di perang ini, apa yang saya dapatkan? Tempat saya di mana? Saat itu dia lagi makan kurma. Ya, maka Rasul katakan, anta fil jannah. Kalau anda memang Allah takdirkan terbunuh di peperangan ini, maka tempatmu di surga. Ya Allah. Maka ketika mendengar kalimat tempatmu di surga, apa yang terjadi? Habisin dulu ya kurmanya gitu. Terlalu lama. Kalau cuma harus batas, kalau untuk menghabiskan kurma dulu, dan lempar kurmanya masuk dalam barisan pasukan kaum muslimin, song-song semua musuh, ya, yang ada di hadapannya, dan akhirnya Allah berikan syahid kepada dirinya. Ya, dia nggak mengatakan, surga ya Rasul, saya habisin dulu kurma saya Rasul. Ya kan perang ini butuh energi ya Rasul, saya mau habisin dulu biar nutrisinya nambah ke saya. Terlalu lama dia kan. Itu jemaah. Ya Allah. Jemaah, ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama di ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mau berbagi dengan harta yang dimiliki. Apakah dalam keadaan sempit, apakah dalam keadaan lapang, ataupun saat dalam keadaan sempit. Saat proyek lagi banyak ataupun lagi gak ada proyek, tetap dia punya agenda rutin untuk berbagi, jemaah. Makanya aktivitas berbagi, sedekahkah, infakkah, wakaf atau hal lainnya, donasi di pintu-pintu kebaikan, itu nggak nunggu kalau kita udah kaya, jangan. Karena yang Allah gambarkan ciri orang-orang yang bertakwa, yang mereka dijanjikan surga, yang dimana surga ini lebarnya hanya seluas langit dan bumi, itu yang ketika dia berbagi dengan hartanya, itu dalam semua keadaan, nggak nunggu kaya dulu. Ini cuma. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang mau menahan al-ghaidh. Bapak, ini ada sesuatu yang menarik. Ini tinjauan ilmu tafsir atau tinjauan tafsir para ulama.
Kita yang belajar bahasa Arab menemukan kosakata yang maknanya sama selain ghaidh. Ghaidh itu marah. Terjemahan simpelnya gitu. Apa Pak dalam bahasa Arab yang maknanya juga marah? Ghadab. Ya kan? Nah, makanya ada hadis la taghdab. Ada seorang datang ke Nabi minta nasihat. Nabi kasih nasihat la taghdab. Jangan gampang marah. Kita adzan dulu ya. Na'am barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri kedua, orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana surga itu lebarnya saja seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ciri orang yang bertakwa, kalau kita mengacu kepada Ali Imran 134, ciri kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Allah enggak katakan wal kadhiminal ghadab. Ini menarik. Al-Imam Ibnu Atiyah rahimahullah ta'ala di dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz beliau menjelaskan al-ghaidh huwa aslul ghadab. Ghaidh itu adalah asal dari rasa marah itu sendiri. Ya, artinya apa? Kalau ghadab itu kemarahan yang sudah dalam bentuk ekspresi atau sudah terekspresikan dalam bentuk sikap. Itu ghadab. Kita bisa tahu marah ya ente ya, marah ya. Kita udah melihat kan ekspresinya berubah kan? Apa misalnya Pak? Mata merah atau orang bilang maaf nyolot. Suara gimana? Udah mulai tinggi itu kan. Marah ente tuh aneh nasihatin. Ya. Kok nada ente jadi tinggi tuh? Karena kita tahu udah terekspresikan itu ghadab. Tangan gimana tangan? Ngepel biasanya. Gebrak-gebrak meja. Nah, itu ghadab. Udah terekspresikan dalam bentuk sikap. Nah, yang Allah katakan dalam ayat ini, Allah nggak gunakan kata ghadab. Yang harus kita tahan itu adalah ghaidh. Jadi masih dalam suasana hati kita tahan tuh Pak. Ya. Dan belum terekspresikan dalam bentuk mata melotot, gebrak-gebrak meja. Ya. Dan semisalnya. Berarti lebih berat kan? Lebih berat. Pantasan penghargaan yang Allah berikan keren banget. Surga. Karena memang nggak gampang. Makanya pantas huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang kita nggak suka, Pak. Kenapa sih kita gampang marah? Karena kita lebih mengikuti narasi-narasi yang disampaikan oleh syaitan dibandingkan pesan-pesan yang Allah dan Rasulnya udah peringatkan ke kita tentang kemarahan. Syaitan ngebisikin kita dengan narasi seakan-akan berpihak tapi menjerumuskan. Mana harga diri lu tuh kan? Marah gak kalau udah dibakar kayak gitu Bang? Hah? Marah. Ya. Di mana harga diri lu? Ini urusan hak lo. Setan udah main. Ya. Padahal hak kita aman ya Pak. Hak kita aman gak Pak? Hah? Ini sekalipun sekarang kita dizalimi nih Pak. Aman gak nih hak kita? Bakal balik gak? Ragu kayaknya. Balik Pak. Karena hak kita tuh dijaga sama siapa Pak? Sama Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurusi semua urusan hambanya. Bukan cuma hambanya, makhluk-makhluknya. Dialah yang mengurusinya.
Yang menjamin hak kita itu adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Makanya Nabi katakan la tu'addunna al-huquq li ahliha yaumil qiyamah. Sungguh pasti hak-hak setiap makhluk itu akan dikembalikan kepadanya di hari kiamat. Sampai-sampai Nabi katakan, jangankan hak manusia, Pak, kambing. Nabi katakan, kambing yang gak bertanduk nanti dia bakal dapetin haknya saat dia dizalimi oleh kambing-kambing yang bertanduk. Nanti Allah kembalikan tuh, silakan untuk memberikan balasan. Artinya hak kita aman tidak? Aman. Wallahi summa wallahi, demi Allah, hak kita aman karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau sekarang hak kita nggak dapatkan di dunia, ya, ini ujian kesabaran buat kita. Nggak usah khawatir, nanti dikasih sama Allah. Lupakah kita dengan hadis tatkala Nabi itu bertanya kepada para sahabat, siapa orang-orang yang bangkrut, yang muflis? Sahabat berpikirnya ini kayaknya di dunia perdagangan nih. Yang muflis itu yang kalau dagang nggak dapat untung, mereka rugi. Ternyata salah, kan? Bukan. Insight-nya bukan begitu. Muflis itu orang yang datang kepada Allah dengan bawa amal ibadah yang banyak, tapi tekor. Kenapa tekor? Karena banyaknya kezaliman yang dia lakukan, banyaknya hak-hak orang yang dia zalimi. Maka pada akhirnya Allah paksa dia untuk membayar, untuk melunasi semuanya. Dengan cara apa? Semua amal-amal ibadah dia tuh, ya, diberikan dulu bertahap untuk menutupi hak-hak yang dia ambil secara zalim dari pihak lain. Belum cukup, apa yang terjadi? Dosa dari pihak yang dizalimi ditransfer ke pelaku kezaliman. Aman nggak Pak hak kita? Sekali lagi, aman, aman Pak. Cuma memang narasinya setan begitu. Kita disimpangkan tuh, sehingga kerisauan kita nih terkait sesuatu yang sebenarnya udah aman. Nggak usah khawatir. Ini bukan berarti kita nggak boleh menuntut hak, ya, boleh. Tapi kalau kemudian atas dasar menuntut hak kemudian melakukan hal-hal yang melanggar rambu-rambu syariat, apakah itu dibenarkan? Nah, ini maksudnya, Pak. Ya, yang justru kita harus pikirkan adalah bagaimana dengan hak orang lain. Bagaimana dengan hak pihak lain selain hak kita yang boleh jadi kita belum tunaikan? Nggak usah jauh-jauh. Hak istri kita, hak suami, hak anak, hak tetangga, nggak usah jauh-jauh, Pak. Apakah kita berani menjamin kita nggak melakukan kezaliman? Ada kan, Pak. Masalah simpel aja, masalah kecil meledak kita tuh. Akhirnya istri itu cuma bisa nangis, ya Allah. Apakah saat itu kita sedang menunaikan hak kita atau kewajiban kita? Tidak. Ada hak yang terzalimi itu, hak istri yang seharusnya dia merasa terayomi. Coba. Ya, barakallahu fikum. Karena waktu sudah selesai, ya. Boleh lanjut. Nah, kita lanjutin sedikit. Ada kisah menarik, Pak. Kita masuk ciri yang berikutnya, yang terakhir, ya. Wal afina 'anil nas. Ciri orang-orang bertakwa, yang dimana orang-orang bertakwa ini Allah siapin surga untuk mereka, yang dimana surga lebarnya seluas langit dan bumi. Cirinya adalah orang-orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Allahu Akbar. Anda bawakan satu riwayat, Pak. Ini riwayat menarik, Pak. Ada seorang yang bernama Uyainah ibn Hisn. Wa kana A'rabi. Uyainah ibn Hisn ini masuk kategori A'rabi, Badui, primitif. Pak, udah kebayang ya? Kita dapati riwayat-riwayat hadis
yang menceritakan tentang kelakuan orang-orang Badui. Mohon maaf, nyebelin ya kadang-kadang. Nyebelin. Yang pipis di pojokan masjid siapa? Badui. Yang tatkala Nabi ya ditarik tuh bajunya sampai ngebekas tuh. Ya karena tarikan yang begitu kuat. Kemudian Nabi menengok ke orang tersebut. Apa yang diminta oleh orang itu? Minta duit, ini nukut, bagi duit dong. Gimana Pak? Nyebelin. Coba kita lihat, ada sosok namanya ya Uyainah ibn Hisan. Dia punya ponakan namanya Al-Hur ibn Qais. Al-Hur ibn Qais ini punya kedekatan dengan Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Ini di masa kepemimpinan Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Pak, kita tahu semua ya, karakter Umar gimana Pak? Kenceng ya. Urusan-urusan yang nembas leher biasanya yang ambil alih siapa Pak? Umar ya. Kalau ada yang kurang ajar sama Nabi, kan yang suka minta izin, ya Rasulullah, idzan li an adriba unuqa. Izinin saya ya Rasul, saya mau tebas lehernya. Karena kurang ajar sama Nabi. Siapa Pak? Umar. Ya Allah. Nah, Uyainah ibn Hisan dia punya ponakan namanya Al-Hur ibn Qais. Al-Hur ibn Qais ini salah satu dewan penasehatnya Khalifah Umar. Jadi Umar memang biasa Pak. Beliau rekrut anak-anak muda yang alim, yang potensial untuk menjadi orang-orang dekatnya, untuk membantu pemerintahannya. Keren nih Pak. Ya, tercatat nama Al-Hur ibn Qais. Nah, karena mamangnya Uyainah ibn Hisan itu kan mamang, omnya. Omnya tahu nih ponakannya yang namanya Al-Hur ibn Qais dekat sama Umar. Maka dia minta kepada sang keponakan. Ya, untuk apa? Untuk menghubungkan dirinya dengan Umar agar bisa ketemu. Itu Pak. Nah, apa yang terjadi? Nah, akhirnya minta izinlah Al-Hur ibn Qais, wahai Amirul Mukminin, saya punya mamang, saya punya om, ingin ketemu denganmu. Ya, apakah kau izinkan dia bertemu denganmu? Fastadzana lahu. Dan ternyata singkatnya Umar mengizinkan. Ketemulah Uyainah ibn Hisan dengan Umar ibn Khattab, sang khalifah. Begitu ketemu Pak, lihat nih. Ya kita perhatikan Pak. Uyainah ibn Hisan langsung, nggak pakai basa-basi. Yang pertama dia panggil sang khalifah. Pak, khalifah ini bukan presiden Pak ya. Kalau presiden cuma mimpin satu negara. Kalau khalifah pemimpin dunia. Kalau kaum muslimin saat itu ditanya di seluruh dunia siapa pemimpin kalian, maka mereka menjawab satu nama, yaitu Umar ibn Khattab. Ini kan kedudukan yang sangat tinggi Pak. Uyainah ibn Hisan begitu ketemu Umar, apa yang dikatakan? Ya bin Al-Khattab, ya Allah, wahai anaknya Al-Khattab. Ini ada adab ya Pak? Ini sopan ya Pak? Kan nggak sopan banget. Kita ketemu Pak Presiden. Kita kan pasti belajar dulu nih protokolernya ntar gimana nih, sikap saya, ngomong saya gimana, mata kemana, terus sapaannya apa, kan gitu ya. Ini kan. Ya bin Al-Khattab, wahai putranya Al-Khattab. Fa wallahi ma tu'tina al-jazil wa la tahkumu fina bil 'adl. Dikatakan, wahai putranya Al-Khattab, ente enggak bagi jatah kita nih dengan jumlah yang banyak nih. Kenapa bagi jatah kita nih dikit? Ya kalau mungkin sekarang ada tuh. Nah, tunjangan-tunjangan itu. Kenapa dikit nih? Ya. Dan kenapa engkau tidak berhukum dengan hukum yang adil? Dihujat langsung Pak. Udah bisa kebayang ya gimana reaksi Umar? Ihmarra wajhu. Merah wajahnya Pak. Tapi kerennya nih Umar Pak. Dan hebatnya juga orang-orang dekatnya. Al-Hur ibn Qais sang ponakan ketika melihat ya pamannya bikin kasus, ya kan udah dikasih izin ketemu begini ternyata. Nggak tahu, Al-Hur nggak tahu nih kalau kayak begini.
Ya tapi dia orang berilmu Pak. Lihat nih. Ciri orang yang berilmu dengan nggak berilmu kelihatan dari cara dia berbicara. Kalau tadi ya benar Khattab, wahai anaknya Al-Khattab. Tapi begitu Al-Hur bicara kepada Amirul Mukminin, dia mengatakan ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin buat orang-orang yang beriman. Beradab gak Pak? Inilah orang semakin berilmu semakin beradab. Apa yang keluar dari lisan kita itu gambaran kualitas diri kita, kualitas ilmu, kualitas adab, dan seterusnya. Ya, innallaha ta'ala qala li rasulihi, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada rasulnya. Pak, ini cara yang keren Pak, cara yang elegan yang disampaikan oleh Al-Hur untuk meredam kemarahannya. Marah. Beliau katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada rasulnya. Kalau Allah berpesan kepada rasulnya, berarti orang-orang yang levelnya di bawah rasul kena gak pesan ini? Ya pasti. Rasulnya aja dipesan, dinasihatin, apalagi orang-orang yang levelnya di bawahnya, termasuk sahabat. Ini keren kan? Ini kalimat yang elegan. Allahu Akbar. Dibacakan firman Allah, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berikan maaf. Pesan Allah kepada Rasulnya, berikan maaf. Ya, terus perintahkan manusia kepada hal-hal yang ma'ruf. Kalau yang ditemui adalah orang-orang jahil, maka berpalinglah dengan cara yang baik. Kemudian Al-Hur berkata, ya, Al-Hur berkata, pamanku termasuk orang jahil, wahai khalifah. Simpelnya. Umar mendengar ya nasihat dari Al-Hur ibn Qais, nggak kalah kerennya Pak. Satu sisi Al-Hur beradab, Umar mengajarkan kita tentang bagaimana sikap seseorang yang tunduk tatkala ayat-ayat Allah dibacakan. Ya, dia nggak mengatakan stop, sebelum ente hidup ayat ini udah sampai ke anak, nggak usah ngajarin itu Pak. Nggak begitu. Enggak. Ente anak baru kemarin. Ini urusan beda, ini urusan harga diri nih. Kerangkangin dulu nih, paman dulu. Enggak. Umar nggak gitu Pak. Keren Pak. Kenapa? Ngamalkan firman Allah, wal afina anil nas. Karena syurga itu Allah siapkan buat orang-orang bertakwa. Di antara cirinya adalah dia mau memaafkan kesalahan saudara kita Pak. Jadi jangan keluar dari lisan kita sampai 7 turunan aneh nggak bakal maafin. Ya Allah, 1 turunan, 1 generasi aja belum tentu kita lewatin hidup teman. Kok sampai segitu? Ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Tabarakallah rahman. Ini bisa Anda sampaikan. Indakum soal. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, nah. Baik, barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Intinya surga adalah darun ni'am, tempat segala bentuk kenikmatan. Segala sesuatu kenikmatan yang kita rasakan di dunia, kita juga akan merasakan di surga, tapi tentu dengan kualitas, dengan level yang pastinya di-upgrade, nggak terhingga. Ya, termasuk urusan makan, minum, berjima dan sebagainya. Makan minum kita, ya kita juga akan jalani di surga. Makanya kan Nabi katakan di sana ada anggur, ada pisang, ada macam-macam. Ya, tayyib. Terus gimana Ustaz? Apakah di sana nanti ada proses pembuangan? Tidak ada. Semua jadi keringat. Dan keringatnya penghuni surga kalmisik,
lebih harum dibandingkan kasturi. Ya, sebagaimana yang Nabi juga sampaikan, bau mulut orang-orang yang puasa itu nanti seharum atau lebih harum dibandingkan kasturi nanti di surga, bukan pada saat kita lagi terus nggak mau gosok gigi gitu. Nah ini Pak, jadi keringat Pak, luar biasa Pak. Itu kasturi Pak, yang asli. Karena di 2023 dampingin Ustaz Syafiq itu waktu musim haji, dapat ilmu dari beliau. Itu ada parfum yang sekali oleh 1.700 real. Haji, bener? Iya, masa anak bohong? 1.700 real, 1.700 real. Sekali oles kurang lebih 7 juta. Apa itu Ustaz? Misi kasturi. Kenapa mahal? Susah dapetinnya. Dia berasal dari apa? Kasturi. Hah? Kijang, ghazal. Bagian tubuh apanya? Hah? Sebagian ulama katakan demikian. Tapi intinya kijang itu dia suka gesek-gesekin tubuhnya. Entah di kayu, di batu, ujung-ujungnya nanti dia akan berjedol kayak bisu. Lama-lama digesek, itu model bisunya pecah. Pecahannya tuh ada minyak, itulah yang jadi misi kasturi. Kuasanya Allah. Jangan dibandingin sama bisul kita. Ini luar biasa Pak. Saingannya satu selain misi, ambar. Dia hewani juga. Ada yang tahu dari mana? Sama sebut semua. Muntahan ikan paus. Ya kan kita nggak tahu kapan paus memuntah gitu kan, makanya mahal. Masya Allah. Jadi keringat. Urusan jimat, ya nggak perlu ya terlalu bebek dan macam-macam ya. Allah jadikan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, baik. Dan di antara kesibukan penghuni surga, ya dalam urusan itu di antaranya. Allahu Akbar. Tadi yang pertama apa? Kata clue-nya yang belum terjawab. Oh iya, Masya Allah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi seseorang yang memiliki ya anak perempuan, kemudian kita didik, ya, kemudian kita asuh dengan pengasuhan dengan penuh kesabaran, keteladanan, maka dia akan menjadi tameng bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Artinya dia akan masuk ke dalam surga. Ini di antara kekhususan tersendiri Pak. Di saat banyak manusia merasa berkecil hati ketika dapat keturunan anak perempuan, tapi ternyata Allah memuliakan. Ini dalil yang menunjukkan perempuan itu benar-benar dalam Islam derajatnya ditinggikan oleh Allah. Bayangin, orang tua bisa terangkat derajatnya di sisi Allah karena kehadiran anak perempuan. Di saat kebanyakan orang tuh, andai pun dia nggak sampai membunuhnya, tapi kan coba ekspresinya ketika terdengar info dari bidan, gimana Bu bidan, perempuan Pak tuh, ya wajahnya nggak senang, kan begitu. Padahal Masya Allah, jangan kemudian, maka beruntunglah. Ya, tapi tentu bukan hanya sebatas ya punya anak perempuan tapi nggak dididik, ya nggak diberikan keteladanan yang baik dari sisi agama dan sebagainya. Tentu harus seiring sejalan. Maka Insya Allah itu menjadi jalan kemuliaan untuk orang tuanya. Ya, anda rasa cukup ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.